walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jika sekiranya suatu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka lapatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Maka Allah turunkan barokah itu dari langit dan dari bumi. Nah, itu kan luar biasanya. Jadi syarat barokah itu adalah iman dan bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyapa Anda semua. Semoga Anda semuanya dalam kondisi sehat-sehat selalu dan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, di awal tahun tentunya, kami berkesempatan untuk berdialog ya bersama kita semua. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir bersama kita salah seorang narasumber kita yang terhormat, Al-Mukarram Ustadz Muhammad Yasin SPD MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabar Ustadz malam hari ini? Baik ya, sehat-sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, pada dialog malam hari ini, di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan berbincang-bincang sedikit tentang tema yang saat ini selagi menghangat, yakni tentang awal tahun ya. Harapan besar umat untuk tahun 2023 tentunya. Bagaimana tanggapan Ustadz melihat kondisi umat Islam khususnya di tahun 2002 ini Ustadz? Ya, kalau saya coba cermati kondisi umat Islam secara umum, sepertinya kita berada pada kondisi yang tidak baik-baik saja. Ya, jadi banyak terjadi musibah, banyak terjadi banyak bencana, banyak musibah, banyak persoalan sistemik, persoalan ekonomi, persoalan politik, sosial, budaya dan lain sebagainya. Nah, ternyata di akhir tahun 2022, bahkan kita sekarang sudah masuk di tahun 2023 itu trennya semakin meningkat. Tidak ada perubahan yang signifikan. Bahkan cenderung lebih buruk lagi. Baik. Dari penjelasan Ustaz tadi kita memang melihat fakta ya bahwa kondisi umat hari ini harapannya itu masih sangat jauh dari keinginan besar umat Islam tentunya ya. Nah, Ustadz melihatnya hal-hal ini terjadi disebabkan oleh apa dan seterusnya? Ya, semua ini terjadi lebih disebabkan karena ulah tangan manusia. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu ini termasuk dalam kategori fasad, kerusakan yang lebih disebabkan karena tangan-tangan manusia. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, disebabkan karena tangan-tangan manusia. Liudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah perlihatkan kerusakan-kerusakan itu agar manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik ketika Imam Ali As-Sobuni di dalam kitab Sofatut Tafasir menafsirkan tentang fasad itu, beliau mengatakan al-fasadu hiya bisababi ma'asyan nas wa dzunubihim. Jadi fasad itu disebabkan karena kemaksiatan manusia dan dosa-dosa manusia. Apa dosa manusia? Apa maksiat manusia? Dosa manusia itu adalah meninggalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak diterapkan di dalam kehidupan, khususnya di bidang sosial.
Ya. Nah, itulah yang menyebabkan fasad kerusakan itu terlihat. Iya. Baik, Ustadz. Jadi memang kerusakan ya banyak kemudian difahami oleh kebanyakan umat ini melihat hanya dari sudut kerusakan fisik begitu. Nah, apakah kemudian Ustadz bisa menjelaskan kerusakan-kerusakan yang lain yang sebenarnya juga itu sangat urgent untuk menjadi perhatian khususnya bagi umat Islam? Misalkan kerusakan akhlak, ya, kerusakan moral, kerusakan sistem dan seterusnya. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan terkait persoalan ini. Ya, jadi memang kalau kita lihat sudah sangat luar biasa fasad atau kerusakan terjadi itu bukan hanya dalam tataran kerusakan eksploitasi tentang sumber daya alam. Kalau kita lihat itu kan jor-joran para kaum kapitalis itu ya, para kaum oligarki itu betul-betul mengeksploitasi sumber daya alam kita yang oleh Allah disebut dalam Al-Quran itu adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu betul-betul tidak lagi terlihat kondisi seperti itu, tapi yang terjadi adalah kerusakan lingkungan misalnya. Menurut data Walhi itu kan sudah hampir 80% lingkungan kita itu ya itu rusak. Jadi bukan hanya sekedar itu, tapi juga sudah masuk ke kerusakan moral. Kita lihat generasi muda kita ini, padahal kan sejatinya generasi muda itu adalah generasi harapan masa depan bangsa dan negara khususnya. Tapi kita lihat banyak mereka itu terpengaruh dengan paham liberal. Mereka sudah berani mempertontonkan maksiat di depan halayak. Yeah. Yang sebenarnya kalau dalam agama itu dia sangat tidak elegan, tidak layak untuk kemudian dipertontonkan. Yeah. Misalnya tentang kasus-kasus LGBT yang itu mayoritas di antara mereka itu adalah generasi muda. Yeah. Kemudian pergaulan bebas di kampus, pacaran, ya, kumpul kebo. Nah, ini pemandangan yang sudah sudah bukan rahasia lagi di tengah-tengah kita lihat sekarang. Iya, baik. Baik, jadi memang fakta-fakta yang Ustadz tadi sampaikan, nah itulah fakta yang terjadi menimpa umat Islam khususnya di tahun 2002. Nah, untuk tahun 2023 ini, harapannya Ustadz tentang kondisi umat ini seperti apa? Ya, harapan kita di tahun 2023 ini khususnya ini, kita kan berada di tahun baru Masehi ya. Iya. Tentunya kita berharap kondisi ini lebih baik daripada tahun yang lalu, 2022, karena ada hadis Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang hari ini atau tahun ini lebih baik daripada hari atau tahun kemarin, maka dia orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini atau tahun ini sama saja dengan tahun kemarin, ya, maka dia adalah orang yang failed, gagal dia, bangkrut dia. Nah, kita tentunya berharap tahun ini 2022 Masehi ini tentunya kita berharap kondisi ini lebih baik lagi, supaya apa yang disabdakan Rasul itu benar-benar terjadi. Namun pada faktanya seperti yang saya katakan di depan tadi, itu bukannya trennya semakin membaik, malah semakin ada kesan lebih buruk lagi. Mengapa? Karena sekarang kan kita tahu bahwa sampai sekarang ini di 2023 ini kita tetap masih mengadopsi aturan-aturan yang bukan dari yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Jadi harapan kita kesadaran umat untuk kembali kepada aturan-aturan Allah, ya, aturan-aturan pencipta itu menjadi hal atau perkara yang sangat penting gitu. Ya. Sangat penting, bahkan bukan sekedar penting saja, tapi dia adalah kewajiban kita. Ya. Untuk kemudian terus memberikan penyadaran kepada umat ini agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya berkah. Nah, itu kan. Ya. Berkah itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jika sekiranya suatu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh.
Maka Allah turunkan barokah itu dari langit dan dari bumi. Nah, itu kan luar biasanya. Jadi syarat barokah itu adalah iman dan bertakwa. Jadi iman dan bertakwa. Takwa apa? Takwa itu menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari ibadah ritual, kemudian muamalahnya. Ya. Tapi di lanjutan ayat itu Allah katakan walakin kadzabu. Akan tetapi mereka ini kaum muslimin khususnya yang diberikan amanah ini mendustakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat kami kata Allah. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kata Allah kami hukum mereka. Kami hukum mereka karena mereka disebabkan karena apa yang mereka dustakan. Ya, baik. Jadi mereka mendustakan ayat Allah, maka Allah hukum mereka. Ya, baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz ini telah berkesempatan bersama kami untuk berbincang-bincang ya di awal tahun ini ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di kesempatan yang lain dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan buat Ustadz. Amin amin. Ya, terima kasih Ustadz. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Sekali lagi kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Demikian tadi ya bincang-bincang kita di awal tahun ini dan tentu harapan besar kita semua di tahun 2023 ini kita bisa menjadi lebih baik lagi. Insya Allah kita bertemu kembali di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.